لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Amma ba'du, alhamdulillah, syukran ala ni'amillah. Kaum muslimin dan pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang masih tercurah kepada kita, yang luar biasa, yang mustahil kita semuanya untuk bisa menghitungnya. Salah satu nikmat yang masih bisa kita rasakan hari ini adalah Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semuanya, khususnya Al-Fakir, bisa kembali menemani para pemirsa di Jumat sore yang penuh berkah ini, di 26 Rajab 1444 Hijriah, bertepatan dengan 17 Februari 2023 Miladiah, dalam acara kita yang sangat spesial di hari Jumat sore ini, yaitu bedah buletin dakwah kafah Alhamdulillah kita sudah masuk di edisi 282.
Kami senantiasa berdoa kepada para pemirsa, senantiasa terus berada dalam lindungan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat khususnya dalam rangka untuk berdakwah mengembalikan kehidupan Islam. Baik, Al-Fakir di sini bersama seluruh kru yang bertugas dari Rumah Inspirasi Perubahan akan menyampaikan keseluruhan dari bedah buletin dakwah kafah edisi 282. Kita sudah masuk di bulan akhir bulan Rajab dan insya Allah besok itu ada momentum besar, salah satu peringatan hari besar Islam atau salah satu episode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu 27 Rajab, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengupas Isra Mi'raj ya, dari berbagai macam dimensi ya, setidaknya nanti ada 3 dimensi yang sama-sama akan kita kupas. Baik pemirsa Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah, topik bedah buletin dakwah kafah edisi 282 mengambil topik Isra Mi'raj, dimensi spiritual, ideologi dan politik. Baik, untuk mengawali kita akan bahas Isra Mi'raj ya. Kita tentu sudah sangat familiar ya, khususnya bagi kita ketika mempelajari perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Jadi Isra Mi'raj adalah perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu beliau tengah berada di tahun duka cita, Amul Husni. Jadi tahun duka cita, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan paman beliau yaitu Abu Thalib, paman yang sangat mencintai Rasulullah, bahkan telah membersamai Rasulullah SAW pasca ibunda meninggal, itu juga dengan kakeknya meninggal, sehingga beliau diasuh di usia 8 tahun hingga tentu beliau dewasa itu dibersamai oleh Abu Thalib. Dan Abu Thalib memiliki peran yang sangat besar dalam melindungi pribadi ya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga ditinggal oleh istri tercinta beliau yaitu ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nah, peristiwa ini memang betul-betul sangat membuat hati beliau sedih ketika pada saat itu fase dakwah mengalami masa-masa puncak penganiayaan, bahkan pemboikotan. Bahkan pada saat itu Rasulullah SAW juga mendapatkan penolakan yang kasar dari penduduk Taif ketika beliau mulai membangun langkah dakwah awal untuk mencari nusrahnya. Selain menjadi penyemangat kembali dakwah Nabi SAW, perjalanan Isra Mi'raj ini juga berisi berbagai pelajaran penting yang menunjukkan berbagai dimensi kemuliaan Islam. Kita akan kupas satu persatu. Ada 3 dimensi, dimensi spiritual, dimensi ideologis, dan juga dimensi politiknya. Baik pemirsa, kita bahas satu. Yang pertama adalah dimensi spiritual. Ya. Para ulama itu sepakat bahwa Isra Mi'raj itu adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa mukjizat ini mengabaikan berbagai macam hukum-hukum alam. Ketika manusia ini dalam hidup ini tidak bisa lepas dari yang namanya hukum alam. Manusia tidak bisa terbang ya tanpa menggunakan peralatan atau dengan kecepatan tertentu dan sebagainya. Karena ada hukum-hukum alam, ada gaya gravitasi, ada gesekan antara tubuh kita dengan atmosfer atau udara dan sebagainya. Tapi hukum alam itu semuanya tidak berlaku ya di dalam ketika kita membahas tentang mukjizat. Kita bisa melihat bagaimana dalam Isra saja perjalanan ini membutuhkan waktu yang lebih dari 1 bulan. Kalau perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
itu kebiasaan mereka. Jadi perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis atau ke Syam itu adalah perjalanan yang sudah biasa mereka lalui ketika mereka melakukan hubungan perdagangan. Mereka sudah biasa melalui itu. Ya tentu dalam kapasitas pada saat itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Ya cukup lama. Kalau kita lihat jarak di Google Map itu kita ambil garis lurus antara Mekah sampai Baitul Maqdis itu ada kurang lebih 1.233 kilometer. Itu kalau kita ambil gerak lurus. Tapi kalau jarak yang sebenarnya mungkin bisa sampai 1.500-an. Tentu jarak yang begitu jauh dan itu hanya ditempuh beliau dalam kurang dari semalam. Bahkan itu pun beliau masih melanjutkan nanti Mi'raj di perjalanan ke Sidratul Muntaha. Makanya ini merupakan mukjizat. Nah, Allah Subhanahu wa taala sampai mengabadikan peristiwa Isra pada khususnya Isra ini dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Allah memulai dengan kalimat memuji, ya, Subhanalladzi, dan asra, Allah lah yang memperjalankan hambanya. Allah memperjalankan Rasulullah SAW pada suatu malam yang diberkahi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang sekeliling Masjidil Aqsa itu dalam perjalanan itu dipenuh dengan keberkahan, agar kami memperlihatkan kepada dia sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh dia maha mendengar lagi maha mengetahuinya. Nah, Nabi SAW pada saat peristiwa Isra, pada saat beliau bertemu sampai di Baitul Maqdis, ya tentu saat itu Masjid Al-Aqsa, ya, itu belum ada masjidnya, ya, masih berbentuk tanah lapang seperti itu, tapi sudah disebut sebagai Baitul Maqdis di sana di Palestina. Dan di situ memang wilayah di mana dulu itu para nabi hidup di sana. Maka pada saat itu Nabi SAW dipertemukan dengan para nabi dan rasul yang terdahulu. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan sebagainya. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimami sholat para nabi dan rasul tersebut. Jadi beliau diminta untuk menjadi imam. Nah, ini nanti kita akan dari peristiwa ini kita akan analisa, ya, ada apa makna di balik Rasulullah menjadi imam dari para nabi ini. Nah, dalam perjalanan Isra tadi, dalam perjalanan Mi'raj itu adalah beliau naik ke langit yang ke-7, ya. Mi'raj satu nama tempat, ya, lorong di mana disitulah para malaikat itu senantiasa membawa berita-berita amal-amal manusia, catatan amal, dan juga roh nanti itu lewat di tempat Mi'raj. Disinilah Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beragam siksaan, ya, terhadap para penghuni neraka. Beliau diperjalankan, diperlihatkan surga, beliau juga dari satu sisi beliau juga diperlihatkan tentang neraka, dan tentu beliau melihat berbagai macam siksaan para penghuni neraka. Seperti beliau menyaksikan siksaan terhadap orang yang rakus akan jabatan, siksaan terhadap para khotib atau penceramah yang menebar fitnah, siksaan terhadap para pezina, siksaan terhadap para pemakan riba, dan sebagainya. Selanjutnya beliau SAW naik ke Sidratul Muntaha, tempat yang sangat agung, dan disitulah
mendapatkan satu perintah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung kepada beliau, ya, untuk memberikan perintah sholat. Pada awalnya di dalam kitab sirah disebutkan perintahnya adalah 50 kali dalam sehari. Namun kemudian beliau bertemu dengan Nabi Musa dan meminta untuk keringanan, sampailah bolak-balik bertemu dengan Allah sampai perintah itu hanya 5 kali. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seluruhnya tadi itu adalah dimensi spiritual. Ya, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan pertama dari sisi dimensi, pertama adalah dimensi spiritual, yaitu sebagai penguji keimanan kaum muslimin. Jadi Imam Isra Mi'raj ini pada fase dakwah, dia merupakan salah satu fase dakwah dari Rasulullah SAW. Setelah beliau mendapatkan ujian tadi itu, beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah ada satu sisi ini juga, nanti setelah beliau melaksanakan itu, ya, peristiwa itu disampaikan kepada masyarakat Quraisy pada umumnya, banyak dari kalangan mereka tuh yang tentu tidak percaya karena memang ini mukjizat, sesuatu yang di luar nalar manusia. Dan disinilah sebenarnya sebagai ujian, ya, sebagai untuk menguji keimanan kaum muslimin karena memang sesuatu di luar nalar, ya. Artinya apakah jika kabar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang di luar jangkauan akal manusia berbeda dengan kebiasaan pada saat itu dan melawan budaya serta adat istiadat, akan diterima atau tolak? Artinya ibrahnya seperti itu. Ya, ketika Allah dan Rasulnya ini membawa satu kabar yang itu bertentangan atau bertolak belakang dengan akal, kebiasaan, adat istiadat, apakah itu diterima atau ditolak? Ini adalah suatu ujian bagi kita. Kala itu ada yang murtad karena merasa peristiwa itu betul-betul di luar jangkauan akal manusia. Mereka lupa bahwa tidak ada yang mustahil dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ujian rububiyah sendiri, akidah sendiri. Mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemukjizatan kepada Rasulnya. Karena itu orang yang kokoh keimanannya malah semakin mantap. Sebagaimana yang dialami oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, sehingga dengan peristiwa beliau membenarkan berita telah diadakan mukjizat yaitu berupa Isra dan Mi'raj oleh Nabi Muhammad SAW, maka beliau membenarkan. Maka saat itu beliau digelari oleh Nabi SAW sebagai As-Siddiq, yang membenarkan. Dan sudah seharusnya kita itu merenungi ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kita untuk menyempurnakan keimanan, termasuk juga dengan menerima syariah agama ini secara utuh. Itu maksudnya dimensi spiritual itu, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, juga pada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi siapa saja yang kafir kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhir, sungguh dia telah sesat sejauh-jauhnya kesesatan. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan berkenaan dengan surah An-Nisa 136 ini, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para hambanya yang beriman untuk mengamalkan seluruh syariah yang dituntut oleh iman berikut cabang-cabangnya, rukun-rukunnya, serta pilar-pilarnya.
Ini diminta untuk betul-betul beriman dan mengamalkan seluruh syariat-syariat yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya ini. Nah, itu adalah dimensi spiritual, pemirsa. Kemudian kita masuk, akan kita teropong peristiwa Isra Mi'raj ini dari dimensi ideologisnya. Ini yang mungkin jarang luput dari perhatian ketika mempelajari Isra dan Mi'raj. Imam Muslim meriwayatkan bahwa pada malam Isra Mi'raj Nabi SAW diberi, pada saat beliau sampai di Baitul Maqdis, ya, beliau disambut oleh malaikat dan beliau ditawari, ya, diberi 2 minuman, bejana minuman berisi khamar dan susu. Lantas ketika ditawari 2 itu, beliau SAW kemudian mengambil susu dan meminumnya. Beliau menolak khamar, beliau tidak mengambil khamar. Ketika itu malaikat Jibril alaihissalam berkata, hadiyatul fitrata awsabta al fitrata amma innaka law akhadta al khamar awad ummatuka. Jadi engkau telah diberi petunjuk sesuai dengan fitrah atau bertindak benar selaras dengan fitrah. Sungguh andai engkau mengambil khamr, ya, niscaya sesatlah umatmu. Artinya dalam peristiwa ini Jibril alaihissalam ini menegaskan bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah agama yang lurus sesuai dengan fitrah manusia, baik itu mulai dari akidah hingga ibadah, akhlak, muamalah, politik hingga politik dan juga kenegaraan. Seluruhnya akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghilangkan kerusakan, mafsadat dalam kehidupan. Islam dengan seluruh syariahnya ini mustahil mendatangkan penderitaan bagi manusia. Nah, jika Islam sudah sempurna dan sesuai dengan fitrah manusia, apakah pantas jika masih ada Muslim ini yang lebih percaya kepada ajaran Montesquieu, Socrates, Adam Smith, Karl Marx, atau piagam PBB daripada Islam dengan seluruh ajaran dan syariahnya? Ini pertanyaan besar yang harus kita pertanyakan, ya. Kalau sudah seperti itu, ya, ini pelajaran mahal sekali yang Allah turunkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, dan ini sangat kontekstual sekali dengan apa yang sekarang ini baru-baru terjadi, ya. Jadi apakah kalau memang sudah seperti itu sempurnanya Islam, ya, dengan diberikan lambang Rasulullah SAW meminum air susu, sampai Jibril itu mengatakan bahwa engkau telah menunjukkan umatmu kepada jalan yang lurus dan sesuai dengan fitrah manusia. Ya, sehingga apakah pantas kita itu mengambil hukum selain hukum Islam? Apakah pantas kita itu menjadikan piagam PBB ini menjadi hukum Islam, menggantikan hukum Islam? Ya, ini padahal Allah Subhanahu wa taala itu telah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-50. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa hukmal jahiliyyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, semua ideologi, sistem, dan ajaran selain Islam tentu bertentangan dengan maqasidus syariah. Ya, menerapkan ideologi atau sistem selain Islam itu pasti akan merusak tatanan kehidupan umat manusia dan mendatangkan kehinaan di akhirat. Sangat tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 124, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, sungguh bagi dia adalah kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wa iyadzubillah. Nah, demikian itu adalah kerangka besar dari dimensi ideologis peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Kaum muslimin dan pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk yang terakhir, yaitu dimensi politik. Ya, apa dimensi politik dari Isra dan Mi'raj? Nah, perjalanan Isra membawa Nabi SAW ke sejumlah tempat sebelum tiba di Al-Aqsa. Jadi beliau pertama kali diriwayatkan itu melewati Yathrib, ya, terus melewati Bukit Tursina, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu itu. Terus beliau melewati Baitul Lahmi, orang mengatakan sekarang itu Bethlehem, ya. Barulah nanti ke di wilayah di Baitul Maqdis sana. Sehingga Imam An-Nasai meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh buruk, ini buruk hewan, ya, dan kecepatan yang sangat tinggi. Sekali lagi ini beliau tidak membawa alat perlengkapan sebagaimana seorang yang akan bepergian melalui udara, gitu ya, tubuh beliau. Makanya ini merupakan mukjizat. Jadi Rasulullah dibawa oleh buruk dan malaikat Jibril alaihissalam ke Yathrib, ke Madinah. Pada saat di sana melaksanakan sholat di sana. Jadi sempat mampir. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, Adri aina solaita bil qaibata wa ilaihal muhajir. Wa ilaihal muhajir. Tahukah engkau di mana engkau sholat? Engkau sholat di negeri yang baik. Kesanalah orang-orang hendaknya pergi berhijrah. Nah, ini perintah, satu isyarat dari malaikat Jibril bahwa beliau nanti akan berhijrah. Ya, setelah itu beliau diajak ke Bukit Sinai, ya, untuk melaksanakan sholat. Ya, sampailah kemudian beliau tiba di Baitul Muqaddas. Ya. Nah, kita lihat, ya, peristiwa ini. Peristiwa tersebut mengandung dimensi politik dakwah. Kenapa? Karena Masya Allah, tidak lama setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, nanti ada serangkaian aktivitas Tolabun Nusrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau menawarkan ke kabilah-kabilah pada saat peristiwa haji, dan itu memang sebanyak menolak mereka. Ya, Rasulullah menawari Bani Kindah, menolak Bani Amir bin Soksoah, menolak semuanya dengan syarat mereka dapat kekuasaan, ditolak sama Rasulullah karena nggak boleh ada syarat. Bani Hanifah juga demikian, ya. Namun Masya Allah, akhirnya singkat cerita Rasulullah SAW dipertemukan dengan rombongan suku Aus dan Khazraj dari Yathrib. Awalnya dengan 6 orang Khazraj. Kemudian terjadi Baiat Aqobah di tahun berikutnya, 12 orang. Kemudian 12 orang ini dikirimkan bersamanya adalah sahabat Nabi Mus'ab bin Umar. Dakwah selama 1 tahun di sana. Kemudian 1 tahun berikutnya terjadilah Bai'ah Aqobah yang kedua, 75, ya, dari perwakilan orang Aus dan Khazraj yang telah mereka itu beriman, ya, lalu mereka berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah, ya. Nah, jadi setahun kemudian Yathrib telah siap menjadi tempat hijrah kaum muslimin dan berganti dengan menjadi Madinah Al-Munawwarah. Dan inilah negara Islam pertama di dunia. Dan di sanalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala diterapkan secara sempurna. Negara Islam di Madinah sekaligus menjadi titik sentral dakwah yang menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Bukit Sinai di Mesir. Kemudian Mesir difutuhat oleh kaum muslimin, ya, Syam, Yerusalem, Palestina, seluruh negeri Syam. Kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq disempurnakan di khilafan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian nanti juga di Persia juga demikian. Tanda-tanda peristiwa
Isra itu betul-betul secara politik terbukti. Ya. Nah, adapun peristiwa penting yang ingin kita soroti, bagaimana para nabi dan rasul itu bermakmum kepada Rasulullah SAW dalam sholat di Masjidil Aqsa adalah isyarat bahwa kepemimpinan umat manusia sudah diserahkan seutuhnya kepada beliau dan kaum muslimin. Jadi peristiwa Rasulullah menjadi imam para sholat, imam para nabi, itu oleh para ahlul ilmu menjadi satu isyarat telah terjadi perubahan kepemimpinan yang awalnya memang kepemimpinan itu ada pada keturunan Bani Israel. Mereka dipimpin oleh Bani Israel. Lah melalui peristiwa Isra ini terjadi pola perubahan kepemimpinan dari Bani Israel kepada Nabi SAW yang notabene adalah Quraisy. Karena Bani Israel telah tidak amanah terkait dengan risalah yang dibawanya. Maka disinilah peristiwa penting terjadi perubahan kepemimpinan politik. Dan tidak ada umat yang pantas memimpin dunia ini selain umat muslim. Nah, ini pelajaran kita sekarang ini. Tidak ada pula ideologi yang layak memimpin dunia dan umat manusia melainkan Islam. Nah, oleh karena itu, apakah pantas jika kaum muslim ini mendudukkan diri pada kekuasaan pihak asing dan asing yang malah mereka itu menjajah kita? Ya, apakah pantas jika kaum muslimin ini menundukkan diri pada kekuasaan pihak asing dan asing yang malah menjajah mereka? Ya, pantaskah pula kaum muslimin ini tunduk pada kekuasaan lembaga-lembaga internasional buatan asing seperti PBB, IMF dan sebagainya? Ya, apalagi pada faktanya semua lembaga internasional tersebut tidak berpihak kepada kaum muslimin, justru malah banyak merugikan kaum muslimin. Kita bisa melihat ya, PBB misalnya tidak melakukan apapun untuk menghentikan agresi militer pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat ke Irak dan Afghanistan yang telah menewaskan ratusan ribu warganya. PBB juga berdiam diri atas aksi genosida terhadap kaum muslimin di Palestina sampai sekarang, Suriah, Rohingya, Uighur, dan sebagainya. Nah, jadi inilah fakta. Masa kita yang masih berharap, bahkan justru mengatakan khilafah itu sudah tidak relevan lagi, dan yang bisa menggantikan itu adalah piagam PBB yang dengan fakta-fakta yang tidak bisa berkutik ya atas berbagai tragedi yang dialami oleh kaum muslimin. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah seharusnya memang Islam dan umatnya yang layak dan pantas untuk memimpin dunia. Sebabnya Islam ini lebih dari sekedar agama spiritual atau akhlak belaka. Islam adalah ideologi paripurna yang juga mengatur politik dan kenegaraan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Khulafaur Rasyidin. Bahkan kelak kekuasaan Islam itu akan mengemban agama ini ke seluruh bagian dunia sehingga umat manusia berada di dalam naungannya. Hal ini telah dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Innallaha zawaliyal arda, atau dalam riwayat lain auqala inna rabbi zawaliyal arda faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati sayablughu ma zuyali minha. Sungguh Allah telah mendekatkan bumi ini untukku, lalu aku melihat bagian timur dan baratnya. Sungguh kekuasaan umatku akan mencapai seluruh wilayah yang diperlihatkan kepadaku tersebut. Ini artinya bahwa kekuasaan Islam kekuasaan bumi ini akan diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islamlah yang akan menjadi pewaris bumi ini. Akan tetapi kepemimpinan ini tidak mungkin terwujud
melainkan dengan institusi khilafah Islamiyah yang memang telah diperintahkan oleh agama dan disepakati kewajibannya oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kewajiban ini diantaranya ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili pada bab As-Sultah At-Tanfidul Ulya Al-Imamah, ya, dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adilatuhu. Beliau dalam bab ini merangkum pendapat para ulama dari berbagai madhab tentang kewajiban menegakkan khilafah. Menurut beliau, hanya segelintir kelompok yang menolak kewajiban mendirikan khilafah, yaitu sebagian kecil dari kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun mayoritas ulama madhab, bahkan seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan wajib mendirikan khilafah. Dan kita di lembaran akhir Buletin Dakwah Kafah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada malam Isra, ketika beliau diisrokan, aku melihat sejumlah laki-laki yang digunting bibirnya. Naudzubillah min dzalik. Melihat laki-laki yang digunting bibirnya dengan gunting api. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, siapakah mereka itu? Maka Jibril menjawab, khutaba'u min ummatikal ladzina ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum yatslunal kitaba afala yaqilun. Mereka adalah para khatib dari kalangan umatmu. Mereka memerintahkan kebaikan kepada orang lain, namun mereka melupakan dirinya sendiri. Mereka membaca Al-Quran, apakah mereka tidak memikirkannya? Hadis riwayat Imam Ahmad. Naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi pada diri kita. Inilah peringatan dari Rasulullah SAW ketika beliau diisrokan. Alhamdulillah kaum muslimin, Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Al-Fakir telah membacakan secara keseluruhan dari Buletin Dakwah Kafah edisi 282. Baik, marilah sejenak kita ikuti tayangan berikut ini. Modal utama kehidupan adalah waktu. Allah memberikan kepada kita waktu di muka bumi. Maka rezeki manusia menempel pada waktu. Selama masih ada waktu, maka masih ada rezeki. Jika ajal tiba, alias waktu habis, maka rezeki pun habis. Maka aktivitas apapun yang bisa dilakukan manusia menempel pada waktu. Selama masih ada waktu, maka potensi manusia yang lain seperti ilmu, harta, tahta, tenaga, dan lain-lain masih berguna. Namun, jika waktu telah tiada, otomatis semua potensi itu tak bisa digunakannya lagi. Lalu bagaimana dengan dakwah? Ya, betul. Dakwah pun hanya minta waktumu. Jika kita serahkan waktu untuk dakwah, maka segala potensi lain yang kita miliki akan ikut. Ilmu, harta, pikiran, dan tenaga akan ikut. Namun jika kita tidak berikan waktu untuk dakwah, maka setinggi apapun ilmu tak ada gunanya untuk dakwah. Sebanyak apapun harta tak berguna untuk dakwah. Begitulah faktanya. Oleh karena itu, siapapun yang mengaku menjadi pengemban dakwah, namun dia tidak memberikan waktunya untuk dakwah dengan segala macam alasan kesibukan lain, maka dia termasuk orang yang tidak jujur. Ngaku-ngaku, tapi tak berupaya serius menepati pengakuannya. Apalagi jika dia pernah bersumpah atas nama Allah yang Maha Agung
bahwa dia akan mengerahkan segenap kemampuan untuk berdakwah, maka sungguh dia telah tidak jujur kepada Allah, juga kepada dirinya sendiri. Karena itu, seorang dai tidak boleh bekerja yang menghabiskan waktunya sehingga tidak ada lagi waktu untuk dakwahnya. Karena itu merupakan sikap tidak jujur pada pengakuannya sendiri. Semoga Allah mudahkan kita menjadi pengemban dakwah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kami haturkan jazakumullah ahsanal jaza kepada para pemirsa yang masih menemani Al-Fakir di sore yang penuh barokah ini di akhir bulan Rajab, ya, insyaallah besok adalah 27 Rajab, artinya apa yang sedang kita perbincangkan ini, yaitu Isra dan Mi'raj, itu memiliki 3 dimensi, setidaknya adalah dimensi spiritual, ideologi, dan politik. Dan hal ini mengajarkan kepada kita ketika kita memahami peristiwa Isra dan Mi'raj, itu harus memiliki satu cara pandang yang tentu harus berbeda dengan kebanyakan, bahwa Isra Mi'raj ini bukan hanya peristiwa ritual semata. Bayangannya bahwa yang paling menonjol biasanya ketika bicara Isra Mi'raj itu, para dai itu hanya menyoroti dari sisi perintah sholat. Memang ini istimewa, ya, sholat itu istimewa karena peristiwa salah satu syariat sholat ini langsung, ya, berbeda dengan yang lainnya. Ini langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memang memiliki satu peran yang sangat penting di dalam dimensi mata rantai perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Al-Fakir ingin menyampaikan bahwa kita harus melihat peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi satu rangkaian dari satu fase dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus melihat latar belakangnya, peristiwa sebelum terjadi Isra dan Mi'raj, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan aktivitas dakwahnya, menyeru kepada umat dengan Islam, beliau membangun kutlahnya, menyempurnakan kutlahnya, sampai lahirlah kader-kader dakwah yang luar biasa, siap untuk terjun ke kawah Chandra di muko dakwah, melakukan interaksi dengan masyarakat, melakukan siraul fikr, pergolakan pemikiran, melakukan kifahus siyasi, membongkar berbagai macam konspirasi kaum Quraisy pada saat itu, ya, membongkar semuanya, dan itu membuat kelabakan dari orang-orang Quraisy, sehingga orang-orang Quraisy pada saat itu melakukan perlawanan. Ya, secara pemikiran mereka setelah dikalahkan, ya, karena Rasulullah dakwah ini kan membawa kurikulum ilahi, membawa Al-Quran, dan dengan hujah yang luar biasa. Ya, ketika hujah argumentasi telah dikalahkan, maka satu-satunya cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah adalah dengan cara fisik dan kekuasaan yang saat itu mereka miliki, kan begitu. Sehingga berbagai macam penganiayaan, pembunuhan, sampailah pemboikotan itu dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, sampai Rasulullah mengalami fase kesedihan itulah. Dan disinilah maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur. Ya, jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah untuk menghibur, Allah menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, kalaupun penduduk bumi ini, ya, walaupun bumi ini seakan-akan sempit, ya, dalam dirimu, yakinlah bahwa langit itu begitu luasnya, langit itu terhampar, beliau diperjalankan. Dan walaupun orang-orang di muka bumi ini
seakan-akan itu menolakmu, memusuhimu, maka ketahuilah bahwa penduduk langit itu genggam gembira, ya, menyambut engkau, merindukan kedatanganmu. Jadi ini adalah sesuatu yang secara faktual bisa kita lihat, hiburan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW itu adalah hiburan berupa perjalanan. Bukankah kita itu ketika penat, ada banyak masalah dengan pekerjaan kita, orang-orang itu kalau nyari hiburan itu kan berjalan, rekreasi, rihlah, kata anak-anak muda itu healing, kan begitu ya, cari kesegaran. Ini juga sama. Ini adalah mukjizat. Rasulullah diperjalankan. Nah, perjalanan Isra ini memiliki dimensi ideologi dan politik. Karena Allah ingin menunjukkan kepada beliau, Muhammad, inilah engkau itu calon penguasa bumi ini. Kekuasaanmu akan sampai di sini. Ya, maka engkau jangan takut. Nah, itulah saya kira, dan juga terjadi pergantian kepemimpinan. Kabar gembira buat Rasulullah SAW. Nah, kita harus melihat peristiwa ini dan apa yang terjadi setelah peristiwa Isra Mi'raj itu. Barulah terjadi peristiwa Baiat Aqabah pertama, Baiat Aqabah kedua, sampai terjadilah hijrah Nabi Muhammad SAW, dan kemudian berdirilah daulah Islam yang pertama, peradaban Islam, sehingga kaum muslimin memiliki negara, Rasulullah sebagai kepala negara, dan disitulah dakwah sudah berubah dari fase pemikiran politik. Rasulullah menjelma menjadi sebuah kekuatan negara, sehingga semua tantangan, rintangan dakwah bisa dihadapi bukan hanya secara intelektual, tetapi juga dihadapi dengan aktivitas kekuatan. Maka di tahun kedua Hijriah, ya, bersamaan dengan turunnya puasa, perintah puasa, maka perintah untuk berjihad turun, ayat jihad turun, maka bisa terjadi perang Badar, terjadilah perang Uhud, perang Ahzab, dan perang-perang berikutnya, sampailah kekuasaan Islam itu benar-benar menyelimuti seluruh Jazirah Arab. Nah, jadi kita harus melihat, memiliki secara dimensi secara menyeluruh, holistik, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan satu titik tolak dari perjalanan dakwah Rasulullah SAW yang syarat dengan dimensi spiritual, ideologi, dan politik. Saya kira itu tiga penting yang ingin disampaikan dalam buletin dakwah kafah edisi 282. Al-Fakir menyampaikan, Masya Allah, jazakumullah khairan atas perhatian para pemirsa yang sudah hadir di live chat. Ya, Al-Fakir mohon maaf pada sore hari ini tidak bisa menyapa satu persatu para pemirsa yang sudah menemani Al-Fakir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan keberkahan bagi panjenengan semuanya, dan semoga kita bisa dipertemukan di pekan depan dalam kondisi yang lebih baik lagi. Baik, Al-Fakir mohon undur diri terlebih dahulu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada berbagai kekurangannya. Al-afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ini begitu panjang, melelahkan, dan berliku. Terkadang kita butuh pohon untuk sekedar bersandar dan berteduh. Berhenti sejenak untuk mengatur langkah dan menarik nafas dalam-dalam untuk kembali berlari. Jadilah akar yang gigih mencari air, menembus tanah yang keras demi sebatang pohon. Ketika pohon tumbuh berdaun rimbun, berdaun indah menampilkan keelokannya kepada dunia dan mendapatkan pujian. Lihatlah, akar tetap berada dalam kesunyian tersembunyi di balik tanah. Itulah makna dari sebuah ketulusan dan keikhlasan. Manusia yang memiliki perpaduan tulus, ikhlas, sabar, dan tegar bagai akar. Merekalah orang-orang yang mampu merubah zaman, merubah dunia yang akan tetap hidup dan menghidupkan. Ingatlah saudaraku, jalan perjuangan selalu dirintis oleh orang-orang yang berilmu, dikerjakan oleh orang-orang yang ikhlas,
dan dimenangkan oleh orang-orang yang berani. Pejuang sejati adalah mereka yang terus bertahan dan tetap bertahan dalam perjuangan ini. Mereka akan selalu belajar dan belajar dari setiap masalah yang dihadapi, dari setiap momen yang dialami, hingga suatu hari ia mendapati dirinya telah berubah menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih berani. Oleh karena itu, marilah kita sing-singkan lengan baju, kuatkan iman, bulatkan tekad, bergeraklah terus untuk berjuang bersama bagi tegaknya kembali izul Islam wal muslimin. Suatu saat khilafah, suatu saat liwa roya yang sekarang kita genggam, yang kita kibarkan ini akan berkibar dengan berwibawa, dengan mengalahkan kaum kafir. Takbir, Allahu Akbar.